Selamat malam kepada seluruh rekan-rekan pemuda di Jemaat Watampone, bahkan rekan-rekan yang menyaksikan layanan virtual dari PPGT Jemaat Watampone dimanapun mereka sekalian berada. Kita berjumpa lagi di ibadah PPGT pada hari ini, Minggu 19 Juli 2020. Sehubungan dengan adanya beberapa kendala, kami mohon maaf karena tertunda, sehingga semuanya bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Semoga itu tidak akan mengurangi semangat untuk beribadah pada malam hari. Dalam segala kerinduan dan penantian kita di tengah badai yang saat ini kita hadapi, dari PPGT Jemaat Watampone, kami mengajak rekan-rekan muda, baik yang ada di sini maupun yang saat ini melihat layanan virtual ini dari rumah masing-masing. Semoga kita bisa beribadah bersama dalam tuntunan tema kita pada malam hari ini, kuat seperti batu karang. Saya undang rekan-rekan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu dari Kidung Jemaat 18 ayat yang pertama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat, dan kalimat selanjutnya. Allah hadir. Dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus kepada kamu. Pengasihan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus, tuntunan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada malam hari ini. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menyanyi lagu pujian PKJ 265 ayat yang pertama, bukan karena upah. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita akan membaca sebagian kecil daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur pada petang hari ini Engkau mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk beribadah di jemaat-Mu, di tempat ini, di Jemaat Watampone. Kiranya ibadah kami pada malam hari ini dapat berkenan bagi Tuhan, dan sekarang kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil firman Tuhan. Kiranya apa yang kami baca dan akan kami renungkan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Sertai rekan-rekan kami yang ada di rumah, yang beribadah pada kesempatan hari ini. Kiranya Tuhan juga yang akan menuntun mereka ketika kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Serta juga hamba-Mu yang akan membacakan serta membawakan renungan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang akan menuntun sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah karena
kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca, kita akan menyanyi satu pujian. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku, dan kalimat selanjutnya. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kita akan membaca sebagian kecil dari firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 44. Yesaya pasal 44, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yesaya pasal 44, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang, dengarlah hai Yakub, hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga dengan firman Tuhan ini kita akan diantar masuk ke dalam renungan kita pada malam hari ini. Tema kita pada malam hari ini adalah kuat seperti batu karang. Kuat seperti batu karang. Rekan-rekan muda, ya mungkin yang seumuran dengan saya, atau yang biasanya yang dulunya kos di Makassar atau sementara kuliah, ada salah satu game klasik yang paling sering dimainkan, yaitu game Stronghold Crusader. Nah, ini adalah salah satu game klasik
yang kalau kita mainkan mulai dari pagi sampai pagi lagi tidak akan selesai. Ya, ini adalah salah satu game strategi antara perang salib dan tentara Saracen. Ya, jadi ini adalah sebuah kisah dan pernah difilmkan ya, tentang kisah ini. Nah, game ini fokus pada peperangan mematikan yang terjadi antara penguasa, dan tentu setiap pemain punya skill dan strategi untuk bisa memenangkan game ini. Nah, kalau zaman sekarang mungkin masih ada yang kenal dengan COC, Clash of Clans. Ya, itu. Semua membangun dulu benteng. Setelah membangun benteng, membangun tentara, dan sebagainya. Dirasa cukup kuat, pergi menyerang kepada pemain lain. Jadi ini seperti itu contohnya kalau zaman sekarang. Salah satunya ketika membuat pasukan dan benteng pertahanan. Pada zaman itu, batu yang digunakan untuk membentuk benteng yang kokoh adalah batu karang. Nah, kalau yang main COC pasti tahu. Pertama, kayu dulu. Sudah kayu, di-upgrade menjadi batu dan selanjutnya sampai kuat pertahanannya. Begitu pula pada waktu itu, di game klasik ini yang menjadi yang dibuat sebagai benteng adalah dari batu karang. Batu karang adalah gambaran tentang batu yang amat keras dan kuat. Ya, batu karang adalah digambarkan sebagai batu yang keras dan kuat. Di laut, batu karang tak tergoyahkan meskipun harus diterjang oleh ombak. Jadi meskipun diterjang oleh ombak, batu karang tetap teguh, tidak bergeming dari tempatnya. Bahkan ketika kita mengingat sebuah film kapal yang sangat besar yang harus tenggelam karena menabrak batu karang. Ya, mungkin semua sudah tahu, oh kira-kira film apa ini? Pasti film romantis ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi bahkan kapal sebesar apapun, ya salah satu yang pernah dalam saat sebuah film yang dibuat menjadi film pun harus tenggelam karena menerjang atau menabrak batu karang. Apalagi kalau manusia. Kira-kira kalau kita menginjak batu karang sementara jalan-jalan di pasir putih dan menginjak batu karang, apakah batu karangnya berdarah atau kaki kita yang berdarah? Ya, tentu kaki kita yang berdarah, batunya tetap diam-diam saja di situ. Ya, kaki kita yang berdarah. Jadi manusia akan takluk dan hancur jika berbenturan dengan batu karang. Gambaran yang diberikan mengenai Tuhan Allah, ya, jadi gambaran yang diberikan mengenai Tuhan Allah Israel tidak lagi sekedar yang menjadikan, membentuk, menolong, dan memilih Israel. Tetapi ia adalah juga sebagai Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Sekalipun demikian agung dan mulianya Tuhan, namun ia tetap dekat dengan umatnya. Jadi meskipun demikian agung dan mulianya Tuhan, Tuhan tetap dekat dengan umatnya. Saudara-saudara, secara keseluruhan Yesaya 44 merupakan satu bagian yang di dalamnya Allah mengingatkan kembali status bangsa Israel dan janji pemulihannya. Ia mencurahkan apa yang menjadi kebutuhan jasmani umatnya dan mencurahkan roh dan berkat-berkatnya kepada keturunan Israel. Akibat pencurahan roh Allah itu, selain tanah akan diberkati, akan tumbuh suatu generasi yang bersaksi bahwa mereka adalah milik Allah. Jadi, umat tidak perlu takut karena Allah sendiri yang akan menggenapi rencananya. Saudara-saudara, hasil dari pencurahan roh Tuhan tersebut, umat akan bertobat dan menyebut diri mereka kepunyaan Allah. Ini bisa kita lihat di ayat yang kelima dari pembacaan kita tadi. Dan mereka adalah hamba Allah. Jadi Allah bukan sekedar berjanji, tetapi memeteraikan janjinya dengan kedaulatan penuh.
Jadi bukan sekedar berjanji, tetapi Allah memeteraikan janjinya dengan kedaulatan penuh. Melalui perenungan kita ini, ada beberapa hal yang menjadi pelajaran untuk kita renungkan bersama-sama sebagai orang muda. Yang pertama, bahwa orang berdosa masih dapat menerima pengampunan, bahkan kembali diberkati. Yang pertama, bahwa orang berdosa masih mendapat pengampunan, bahkan kembali diberkati. Bangsa Israel telah diperbaharui, sehingga tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Tanah dan keturunan mereka pun akan kembali diberkati. Melalui mereka, nama Tuhan akan dimuliakan. Yang kedua, argumentasi tentang Yahweh sebagai Tuhan dan Allah yang sangat perkasa dan tidak tertandingi. Dialah yang melindungi umat pilihannya, tetapi ia sangat murka bila umatnya menyembah ilah-ilah lain. Jadi, yang kedua adalah argumentasi tentang Yahweh sebagai Tuhan dan Allah yang sangat perkasa dan tidak tertandingi, tetapi akan sangat murka bila umatnya menyembah ilah-ilah lain. Ketiga, jaminan bahwa Yahweh akan membebaskan bangsa-bangsa pilihannya dari segala keterpurukan dan ancaman. Hanya dialah yang mampu membebaskan Israel, umat pilihannya. Ini bisa kita lihat di pembacaan kita di ayat yang pertama. Allah telah memiliki kita oleh karena kasih karunia-Nya, bukan karena kita benar, suci, atau layak di hadapannya. Jadi yang perlu diingat, Allah telah memiliki kita oleh karena kasih karunia-Nya, bukan karena kita benar, bukan karena kita suci, atau memang kita layak di hadapannya. Nah, saudara-saudara, jangan gentar dan jangan takut, sebab Tuhan adalah batu karang yang kokoh. Ini akan menjadi seruan keselamatan bagi kita dari Tuhan yang menjadikan kehidupan ini. Jangan gentar dan jangan takut. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Justru kasih-Nya adalah kekal, bahkan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita tidak lagi gentar dan takut menjalani kehidupan, sebab Allah beserta kita, dan hal ini menjadi penggenapan dari janji keselamatan seperti nubuat yang disampaikan oleh Yesaya. Jadi kita tidak perlu gentar atau takut lagi menjalani kehidupan muda kita. Ya Tuhan, sampai sekarang saya kok belum menemukan pekerjaan yang tepat untuk saya. Ya, gak usah takut, tetap berusaha. Ya Tuhan, kok saya gagal masuk di perguruan tinggi yang saya impikan. Tidak perlu takut, coba lagi di perguruan tinggi yang lain. Ya Tuhan, sampai sekarang kok saya belum punya jodoh. Tetaplah berdoa dan berusaha. Seperti itu. Jadi, sehingga kita, ya saya ulangi lagi, sehingga kita tidak perlu gentar dan takut menjalani kehidupan muda kita. Nah, saudara-saudara, tidak ada sesuatu di dunia ini yang akan memimpin kita kepada keselamatan. Tidak ada yang akan memimpin kita kepada keselamatan yang kekal daripada pimpinan Allah saja. Jadi tidak ada, hanya dari Allah saja. Sebab itu, jangan pernah menyerahkan keselamatan hidup kita kepada apapun yang ada di dalam dunia ini selain kepada Tuhan. Tidak ada alternatif keselamatan, sebab jalan keselamatan hanya satu, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya perenungan kita pada petang hari ini akan menguatkan kita sebagai anak-anak muda untuk kuat seperti batu karang, tidak gentar terhadap kondisi yang menerpa kita, ya meskipun wabah sedang melanda, tetapi jangan menyurutkan kita ketika harus beribadah dari rumah. Ya, meskipun kita harus beribadah dari rumah, kita tetap bersemangat, kita tetap saling memotivasi satu sama lain, tetap berperan mengambil pelayanan-pelayanan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita berharap kuat seperti batu karang akan memampukan kita di PPGT Jemaat Watampone untuk terus bersatu padu dalam mewujudkan apa yang kita programkan bersama, apa yang kita jalankan bersama di persekutuan kita.
yang kita cintai ini. Amin. Kita akan menyanyi lagu pujian Piring Jemaat 440 ayat 1 sampai 2 di badai topan dunia. Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu, dan kalimat selanjutnya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ayat kedua, baik siang maupun gelap. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita akan memberikan persembahan syukur kita bagi rekan-rekan yang beribadah di rumah, kiranya juga memberikan dengan sukarela persembahannya, lalu mengumpulkannya kepada pengurus PPGT Jemaat Watampone atau di pengurus PPGT tempat saudara dilayani. Persembahan kita diantar dari Kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 18. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Kita iringi dari lagu pujian betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, dan kalimat selanjutnya sambil persembahan dijalankan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan kita, dan kita akan mendukung segala hal-hal yang berkaitan dengan penanganan korban bencana di Masamba serta kegiatan-kegiatan kita di Jemaat Watampone. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami telah membaca firman-Mu. Kiranya Engkau yang akan menguatkan kami, anak-anak-Mu, sehingga tetap tegar seperti batu karang yang ketika dihempas lautan akan tetap berdiri tegar di tempatnya. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya apa yang kami dengarkan, apa yang kami renungkan bersama dapat menjadi pedoman bagi kami anak-anak muda-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk persembahan syukur yang telah kami bawakan. Apa yang kami berikan semuanya adalah daripada-Mu, dan ketika kami memberikannya dengan sukarela, kiranya dapat dipergunakan dengan sukacita untuk meningkatkan pelayanan di tempat ini, khususnya di dalam persekutuan kami PPGT Jemaat Watampone. Ya Tuhan,
Pada malam ini kami berdoa kiranya Tuhan yang akan menguatkan seluruh pengurus mulai dari ketua sampai kepada anggota di jemaatmu ini, sehingga mereka akan terus bergandengan tangan satu sama lain di dalam melaksanakan berbagai tugas-tugas pelayanan kami di jemaat ini. Program-program yang kami rencanakan, kiranya Tuhan juga yang akan memampukan sehingga dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa ya Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan yang akan menguatkan pemimpin kami dalam bersatu padu mengupayakan wabah COVID-19 ini, sehingga kami semua dapat terhindar dari wabah ini, dan kami juga dapat menjalani kehidupan baru ketika kami harus menjalani berbagai protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tertimpa bencana, banjir bandang dan lumpur di Masamba, Rada, dan Baibunta. Kiranya Tuhan yang akan menguatkan mereka semua yang tertimpa bencana, sehingga segala upaya-upaya yang dilakukan di sana pun dapat berjalan dengan baik, upaya pemulihan, upaya evakuasi, bahkan upaya untuk pemenuhan segala hak-hak kebutuhan dari para pengungsi dapat terpenuhi dengan baik. Semua relawan-relawan yang sudah ada di sana, kiranya Tuhan yang akan menguatkan mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka dengan tulus, ikhlas melaksanakan segala tugasnya mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, kiranya Tuhan yang akan menguatkan pendeta beserta dengan majelis, serta pengurus-pengurus OIG lainnya, khususnya dalam upaya-upaya kami mempersiapkan diri dalam melaksanakan berbagai kebutuhan kami, khususnya dalam persiapan untuk pelayanan ibadah secara bersama-sama di kemudian hari. Kiranya segala persiapan-persiapan tersebut dapat terwujud dengan baik, sehingga kelak rekomendasi untuk melaksanakan ibadah secara umum dapat didapatkan, dan kami semua kembali dapat beribadah bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang telah mengambil peran pada malam hari ini. Tuhan yang akan menguatkan, memberikan berkat-berkat kepada mereka, talenta-talenta yang telah digunakan kiranya terus bertambah, terus berkembang, sehingga tetap digunakan dalam meningkatkan pelayanan, khususnya dalam pelayanan selama masa pandemi saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan muda kami, jikalau ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang akan menyembuhkan melalui perawatan para medis, obat-obat yang dikonsumsi, serta kasih sayang dari orang tua, saudara-saudara, sehingga mereka akan sembuh dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Untuk rekan-rekan kami yang sekarang sudah masuk dalam proses pembelajaran kembali di sekolah, kiranya Tuhan yang akan memampukan mereka menjalani pembelajaran dari rumah, kuatkan mereka agar dapat mengerti apa yang akan disampaikan oleh guru mereka, sehingga pelajaran tersebut dapat terserap dengan baik. Pun yang sedang menjalankan kuliah, meskipun dari rumah juga, ya Tuhan, Engkau yang akan memampukan mereka, meskipun harus terpisah dari dosen dan rekan-rekan yang lain di kampus, kiranya tidak akan menyurutkan semangat mereka menjalankan aktivitas perkuliahan mereka. Dan berdoa untuk rekan-rekan yang telah bekerja, kiranya Tuhan yang akan mampukan menguatkan mereka dalam segala pekerjaan mereka. Kiranya melalui pekerjaan tersebut mereka akan selalu mengucap syukur untuk kasih sayang Tuhan ke dalam kehidupan mereka. Pun kepada rekan-rekan kami yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan yang akan memampukan mereka, sehingga kelak mereka akan mendapatkan pekerjaan selayak yang mereka butuhkan sesuai dengan kemampuan mereka. Rekan-rekan kami yang menjalani masa mudanya mencari pasangan hidup, Tuhan yang akan memampukan mereka, sehingga kelak mereka pun akan mendapatkan pasangan hidup yang seimbang dengan mereka, sehingga mereka akan selalu merasakan kasih karunia Tuhan, dan apa yang mereka cita-citakan, impikan dapat terwujud dalam segala kerinduan-kerinduan mereka.
berdoa untuk orang tua kami, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang akan memampukan mereka, menguatkan mereka, sehingga kasih sayang Tuhan selalu nyata dalam kehidupan mereka, kesehatan, berkat-berkat Tuhan akan selalu tambah-tambahkan kepada mereka, sehingga melalui berkat tersebut, orang tua kami akan selalu mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami, baik khususnya bagi kami yang dalam masa pendidikan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang akan menghibahkan kami di rumah kami, sehingga kami pun dapat berjumpa kembali dengan orang tua saudara-saudara kami dan melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa ke dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang rekan-rekan untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyi lagu Kidung Jemaat 415, ayat yang pertama. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan, dan kalimat selanjutnya. Gembala baik bersuling dan merdu, Membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Pergilah dalam kehidupanmu, segala hal dapat mengganggu berbagai harapan dan keselamatan jiwa kita sebagai anak-anak muda. Jalani hidup ini, berbagilah dengan sesama, kuatlah seperti batu karang, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Silakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Terima kasih bagi yang telah mengambil peran pada kesempatan malam hari ini. Rekan-rekan muda yang ada di rumah, tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita. Meskipun harus beribadah dari rumah, kiranya itu tidak akan menyurutkan semangat kita. Salam sehat dan salam PPGT.